Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, di sini ada sebuah lampu LED. Jadi ini lampu LED biasa yang biasa dipasang di rumah. Jadi kali ini kita akan coba buat alat dari lampu LED yang normal seperti ini, tapi kita akan butuhkan dulu dua penjepit buaya. Karena apa? Di sini nanti untuk pengetesan atau pengecekan itu sangat lebih praktis saja teman-teman ya, dan juga dibutuhkan kabel secukupnya. Jadi untuk lampu LED yang seperti ini normal ya, ini bekas servisan kemarin. Jadi teman-teman kalau mengikuti bisa menggunakan lampu LED yang berukuran 3 watt atau sampai yang 30 watt juga bisa teman-teman. Oke, untuk kabelnya kita akan pasangkan dulu ke penjepit buaya teman-teman ya. Oke, ini untuk kabelnya kan ada dua, jadi kita butuhkan penjepit buayanya juga dua. Nggak perlu diperhitungkan pakai penjepit yang bertanda hitam atau merah, nggak masalah ya, karena ini nantinya kita akan jelaskan juga fungsi dari alat yang kita buat seperti ini dengan lampu LED yang normal ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian lampu LED-nya teman-teman bisa langsung pasang ke sini ya bagian kabelnya. Jadi kita akan kasih timah dulu, atau nanti teman-teman juga bisa pakai fittingan lampu ya. Karena di sini gak ada, jadi saya langsung pasang ke bagian bodi lampu saja ya, atau drat lampu. Nah, untuk pemasangan kabelnya bebas teman-teman ya, karena ini kan untuk penjepit buayanya itu dua-duanya warna merah. Jadi ini bebas yang mana saja, yang penting pada intinya satu kabel di bagian bodi drat, dan untuk satu kabelnya lagi taruh di atasnya teman-teman. Nah, oke, bisa langsung pasangkan ke bagian sini ya. Jadi dipasangkan saja ke bagian kabelnya supaya lebih aman dan juga terkonek dengan baik ya. Oke, kita pasang ulang seperti ini. Oke, sebelum kita gunakan usahakan dicek dulu ya teman-teman ya, untuk bagian LED-nya apakah sudah menyala. Nah, oke, ini menyala teman-teman ya. Ini dari listrik 220 AC ya. Oke, untuk fungsi yang pertama kita akan coba untuk pengecekan mesin lampu LHI yang seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk pengetesan mesin lampu LHI ini biasanya saya menggunakan tester yang kaca teman-teman, tapi kita akan coba menggunakan lampu LED ya. Jadi untuk pemasangannya juga seperti biasanya. Di sini ada satu kapasitor milar, jadi kan ada dua pin ya. Ini kan kapasitor milar. Ini kan ada dua pin kakinya, jadi menuju ke pin yang sebelah sini dan juga sebelah sini ya. Dan yang kita tes selain itu, mungkin kalau sering mengikuti video saya atau yang lainnya mungkin sudah paham ya untuk pengetesan seperti ini. Jadi ini fungsinya juga sama seperti tester yang saya buat kemarin-kemarin ya. Oke, kita tes. Nah, ini menyala teman-teman, berarti ini menandakan untuk mesinnya masih bagus. Jadi fungsinya juga sama dan kelebihannya pun nanti kita akan jelaskan juga ya. Dan ini pun untuk pemasangan bolak-balik tidak masalah teman-teman, karena kita menggunakan maksud yang penjepit buaya warna merah-merah itu bebas ya pemasangannya ya. Nah, ini pun juga menyala. Oke, jadi kelebihan dari tester ini yang pertama,
tahan pecah. Kalau misalkan yang kaca ini mungkin kalau terjatuh ya bisa pecah sih ya. Oke, ini kan kaca, sedangkan untuk lampu LED-nya itu terbuat dari plastik, jadi ini lebih aman ya. Dan pengetesannya pun juga sama. Ini tester yang sering saya gunakan, kita tes juga supaya lebih jelas saja ya. Oke, ini berarti mesinnya masih bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan mempunyai mesin yang bagus seperti ini, bisa gantikan dengan TL yang masih putih atau masih normal ya. Oke, lanjut untuk kegunaan yang kedua, kita akan coba tes di mana primer dan sekunder. Jadi di mana input dan output ya. Maksudnya input itu yang menuju ke aliran listrik ya, dan outputnya itu biasanya yang menuju ke dioda dari rangkaian yang biasa-biasa digunakan untuk amplifier atau power supply. Jadi kalau misalkan untuk bagian yang seperti ini kan non polar ya, ataupun nanti untuk tulisannya itu sudah hilang. Jadi alat dari LED ini bisa menganalisa atau membedakan di mana input dan outputnya. Jadi langsung saja kita praktekkan seperti ini. Yang satu dari listrik, dan yang dari lampu juga kita pasang satu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan yang satunya kita pasang seperti ini. Dan lihat pada posisi lampu teman-teman, nanti teman-teman bisa membedakan ya. Nah, ini kan terang ya, bisa dilihat untuk lampu LED-nya terang. Nah, kalau terang seperti itu bagian outputnya ya, atau yang nanti bisa digunakan untuk supply, biasanya power supply ya. Dan kita pindahkan di 4 kabel ini, ujung dan ujung ya. Jadi ini bisa kita bedakan dari cahaya lampunya. Nah, bisa dilihat ini redup teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini di bagian input atau bagian yang menuju ke aliran listrik. Jadi kita bedakan menggunakan lampu LED seperti ini. Untuk selanjutnya fungsi yang ketiga dari lampu LED yang seperti ini, jadi kita bisa fungsikan sebagai anti konslet, dan pemasangannya teman-teman di bagian lampu kan seperti ini ya. Tadi untuk pengecekan mesin lampu seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Ini untuk pengetesan yang seperti tadinya, yang tidak menuju ke satu kapasitor milar atau kapasitor starter. Jadi ini untuk mesin yang masih normal. Oke, untuk selanjutnya di bagian lampu LED, jadi kita paralel ya teman-teman ya. Nah, kita paralel seperti ini. Ini sebagai bisa digunakan sebagai anti konslet. Nah, ini kan menyala ya. Kalau misalkan mesinnya itu rusak, kemungkinan itu kalau mungkin short ya, kemungkinan di bagian MCB akan turun. Nah, coba kita akan balik dulu ya. Kita shortkan di bagian untuk driver LHE-nya atau mesin LHE-nya ya. Kita konsletkan ngawur saja. Kalau tidak ada lampu LED ini yang kita paralel ini, maka MCB akan turun. Tapi kita konsletkan seperti ini, MCB masih normal, lampu masih menyala. Jadi lampu LED yang seperti ini bisa kita jadikan alat sebagai anti konslet tanpa dirombak apapun sih. Cuma cukup di paralel seperti ini. Nah, ini kita konsletkan ngawur saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buktikan dari cara yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk lampu LED-nya misalnya ada pertanyaan pakai yang berapa watt lebih bagusnya, kalau saya sarankan itu mending pakai yang di bawah 10 watt ya teman-teman ya, untuk lampu LED-nya ataupun mesin tester, lampu testernya ya, atau lampu kacanya itu yang saya sarankan 10 watt ke bawah. Untuk lampu LED yang buat tester itu 10 watt ke bawah juga, lebih bagusnya seperti itu. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, mesin lampu yang sudah dikonsletkan seperti ini masih menyala kembali karena kita pakai paralel dari lampu LED biasa ya. Nah, kita konsletkan seperti ini juga aman. Terima kasih buat yang nonton sampai selesai. Semoga saja ada manfaatnya yang bisa dipetik dari video kali ini.